Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa khassana bi syari'ati sayyidina Muhammadin khairil anam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil mukhtar wa ala alihi wa sahbihil akhyar. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Rahmat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada tujuan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini senang rasanya bisa berjumpa lagi dengan kalian semua. Semoga kita semua pada hari ini diberi kesehatan, dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Salat merupakan tiang agama. Itu artinya salatlah yang menjadi pondasi agama. Dalam hal ini salat yang dimaksud adalah salat fardu yang hukumnya wajib untuk dijalani. Dari Mu'adz bin Jabal, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasul amri al-Islam wa amuduhu as-salat. Artinya, inti segala perkara adalah Islam dan tiangnya adalah solat. Perlu untuk kita ketahui bahwa solatlah amalan yang pertama kali akan dihisab di akhirat kelak. Ada sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab besok di hari kiamat adalah solatnya. Maka jika solatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil, dan jika salatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Jika berkurang sedikit dari salat wajibnya, maka Allah Ta'ala berfirman, lihatlah apakah hambaku memiliki salat sunat, maka disempurnakanlah apa yang kurang dari salat wajibnya. Kemudian begitu pula dengan seluruh amalannya. Hadis riwayat Tirmidzi. Bagi seorang muslim, menjalani sholat fardu seharusnya sudah menjadi hal yang wajib dilakukan setiap harinya. Akan tapi pada hari ini masih banyak sekali muslim yang tidak mengerjakan ibadah sholat wajib tersebut. Bagi yang taat menjalaninya, maka akan mendapatkan pahala yang besar. Sedangkan bagi mereka yang meninggalkannya, maka akan mendapatkan dosa yang sangat besar. Namun pernahkah kita berpikir, apa saja hal yang membuat salat kita diterima Allah Subhanahu wa taala? Diambil dari berbagai sumber, ternyata ada tanda-tanda bahwa salat yang kita jalani dapat diterima Allah Subhanahu wa taala. Hal ini tercantum dalam sebuah hadits qudsi yang berbunyi, sesungguhnya aku Allah hanya akan menerima salat dari hamba yang dengan salatnya itu dia merendahkan diri di hadapanku dan tidak sombong kepada makhluk yang lain. Dia tidak mengulangi maksiat kepadaku. Dia mengisi sebagian siang dengan berzikir kepadaku. Dia menyayangi orang-orang miskin dan orang-orang yang menderita. Aku akan muliakan salat hamba itu dengan kebesaranku. Aku akan menyuruh malaikat untuk menjaganya. Kalau dia berdoa kepadaku, aku akan memperkenankannya. Perumpamaan dia dengan makhluk yang lain adalah seperti perumpamaan Firdaus di surga. Sahabat yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan hadits qudsi tersebut terdapat 5 poin yang sebagai tanda bahwa ibadah seorang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, selalu merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan, kalau kita sudah berdiri di atas sajadah, sudah mengangkat tangan untuk takbir, maka ketahuilah bahwa kita sudah meninggalkan dunia dan seisinya. Karena kita sedang menghadap Sang Khalik, kita sedang beribadah kepada Sang Khalik, maka pada waktu itu pikiran dan hati kita diharuskan bersatu dengan khusyuknya hanya untuk berzikir kepadanya. Kedua, seorang hamba yang tidak sombong kepada makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala lainnya.
Jadi tanda orang yang diterima sholatnya ialah tidak takabur atau sombong. Menurut Imam Ghazali, takabur ialah sifat orang yang merasa dirinya lebih besar daripada orang lain, kemudian ia memandang enteng orang lain itu. Boleh jadi ia bersikap demikian dikarenakan ilmunya tinggi, amalannya banyak, nasabnya terpandang, kekayaannya melimpah, pangkatnya besar. Kalau kita merasa besar karena memiliki hal-hal itu dan memandang enteng orang lain, maka kita sudah takabur, sombong, dan yang dikhawatirkan sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis lain disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Takkan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada rasa takabur walaupun sebesar biji zarah." Ketika orang yang bisa menahan hawa nafsunya, artinya tidak mengulangi perbuatan maksiatnya. Apabila salatnya seseorang sudah mampu menjadi alat kontrol untuk mengendalikan hawa nafsunya. Sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang salatnya tidak mencegah dari kemaksiatan dan kemungkaran, maka salatnya hanya akan menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain, nanti pada hari kiamat ada orang yang membawa salatnya di hadapan Allah, lalu salatnya diterima dan dilipat-lipat seperti dilipat-lipatnya pakaian yang kotor dan usang, lalu salat itu dilemparkan ke wajahnya. Keempat, orang yang selalu banyak berzikir. Salat tersebut menjadi motivasi untuk semakin banyak berzikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala serta menambah amal ibadah lagi. Dalam surat Al-Mulk, Allah akan menguji kamu siapa yang paling baik amalannya. Kelima, orang yang menyayangi orang-orang miskin. Kalau diterjemahkan dengan kalimat sekarang, hal ini berarti orang yang mempunyai solidaritas sosial. Dia bukan hanya melakukan ruku' dan sujud saja, tetapi dia juga memikirkan penderitaan sesamanya. Dia menyisihkan sebagian waktu dan rizkinya untuk membahagiakan orang lain. Rasulullah SAW bersabda, orang yang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dan dekat dengan surga. Sedangkan orang yang bakhil atau pelit jauh dari Allah, jauh dari manusia, dan dekat dengan neraka. Demikian sahabat yang beriman, semoga video ini yang menerangkan tentang tanda-tanda diterimanya amal ibadah sholat seseorang, semoga bermanfaat untuk kita semua, dan semoga ibadah sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.